Nah, ini episode selanjutnya nih. Sambungan yang kemarin tuh, Dir. Terus, Papa marah nggak? Papa ngeliat ngeliat bodokan kayak gini? Dipantau, aku dipantau banget. Papa kan kerja kan bolak-balik kan dari Bogor, Jakarta segala macam. Jadi dia punya mata-mata banyak. Jadi aku benar-benar dipantau banget gitu loh. Maksudnya andaikan pergi pun dia lihat yang sama yang namanya si Mario Mario ini ya berapa jam gitu, benar-benar cuman bolehnya 2-3 jam. Urusan gereja pun ditanya apa gitu, sampai sebegitunya sih. Gitu kan. Mata-mata yang paling bahaya siapa? Itu ada apa namanya Mas Parno tukang bakmi. Mas Pando tukang bakmi depan rumahmu ya? Iya dulu ya, Dia ngapain tuh ya? Ngeliatin kita ya? ngeliatin, Ngelaporin ya? ngelaporin ke papa. Intel ya, Intel. Intel dalam. Lebih ke arah situ sih. Tambah lagi kan yang dekat sama papa kan anak yang ini, saya kan. Kamu ya? Anak-anak pertama deket banget sama papa. Jadi kayak bener-bener semuanya diperhatiin gitu loh. Kalau memang pria itu bener-bener nggak ada kerjaan secara terus-menerus juga buat apa sama anak saya kan ibarat gitu. Sebagai orang tua wajar lah ya. Iya. Gitu. Nggak lagi juga kamu masih remaja. Papa juga nggak salah untuk memproteksi Iya kamu. kan memang syaratnya itu boleh dikenalin apalagi datang ke rumah kalau kalau Mm-mm. dia sudah lulus dari S1. Bayangin teman-teman. Saya harus bertahan jalin hubungan berapa tahun itu sampai lulus. Nah, pas udah mau lulus dari S1, barulah dia datang ke rumah dengan niat untuk melamar gitu. Jadi dari Mega, istri saya ini SMK kelas 2 sampai lulus S1 ya. Mm-mm. S1 kamu 4 tahun lebih ya? Bang, 4 tahun. 4 tahun ya? Mm-mm. 4 tahun, SMK 2 tahun. Iya, Berarti 6 tahun kan? 6 tahun. Terus kita tunangan tunangan dulu nggak sih? Tunangan berapa lama? Enggak, tunangan itu juga udah mau kelar kok. Maksudnya udah mau kelar gimana? Udah mau kelar itu lulus. Nggak, setelah kuliah, kita langsung tunangan apa gimana? Tunangan. 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 Tunangan berapa lama? Enggak lama ya, tahun. Masa sih tunangan setahun? Iya. Tunangan dari kita mau rencana gitu, kita tunangan dulu, sediain semuanya setahun, terus setahun lagi nikah. Gitu. Berarti 2 tahun dong. Iya, betul. Setahun lagi nikah. 1 tahunnya itu kan ibarat inilah. Maksudnya pengenalan-pengenalan kita awal-awal lah, hitungannya kan. Hmm. Pacaran dari SMK kelas 2 kita kan. Mm-mm. SMK kelas 2, Mm-mm. SMK kelas 3. Mm-mm. Terus kuliah 4 tahun. Kuliah 4 6 tahun. tahun. 6 tahun. Terus Tunangan. tunangan 2 tahun. Ya, Setahunnya lagi apa yang kita? nikah. Nikah. Oh, nikah. Oke, masanya 9. 9 tahun loh. Bayangin 9 tahun kita tuh. Tahun. Nah, kamu ada yang mau tanya nggak dari aku? Semenjak kenal kamu, Ya, menurut kamu tuh, tuh lihat aja tuh, makan mulu dari tadi. menurut, soalnya tadi aku makannya sedikit. Pas kita keluar sama Pastor Elisa, kita makannya dikit. Kamu ada yang mau tanya nggak ke aku tentang kamu tuh pertama kali kenal? Aku tuh wanita yang gimana, gimana gitu. Tanya dong. Biar anak kita nanti nonton, cucu kita nonton. Enggak sih, aku cuma mau tanya aja apa yang membuat kamu terus bertahan sama aku. Sepanjang pacaran tuh ya, Hmm? sekian lama ya, sepanjang pacaran ya. Jalan terus gitu, itu apa? Yang Ada, mendasari kamu paling kuat. ada dua. Ya habis nih, ini kemilan yang saya bawa nih, dari Garuda nih. Jadi, ada tuh ya. Jujur, pertama kali aku melihat dia, teman-teman, cantik. Cantik tuh. Kok ini anak cantik walaupun kulitnya hitam gitu ya. Itu mulu yang dibahas loh, kulitnya Nggak, hitam. emang hitam. Emang hitam. Aku tuh orangnya jujur. Coklat, Enggak. dir, hitam, Enggak hitam. hitam. Hitam angus, kulitnya angus. Aduh, Nah,
Dia cantik. Terus mukanya berkarisma gitu. Masih kecil waktu itu. Sama kakak gua, Kang. Iya. Oh, Mm-mm. cantik itu. Di antara semua teman-teman perempuan kamu, yang ada sinar itu kamu. Maksudnya, ada aura gitu. Nah, itu nggak ada di teman-teman kamu. B aja teman-teman kamu. Ngeliat kamu cantik. Wah, ini nggak boleh dilepas nih. Ini cantik. Nah, aku pacarin terus kan. Pacarin. Sampai alasan yang kedua adalah, aku dikasih lihat sama Tuhan penglihatan itu. Bahwa kamu adalah istriku. Kan banyak orang belaga gila ya. Oh, saya ngelihat Tuhan kamu adalah istriku. Itu kan bohong ya. Kalau ini kan benar saya ngelihat gitu. Loh, ada saya berdiri, ada anak perempuan di tengah, ada kamu di sebelah kiri. Tapi sebenarnya kan pilihan bisa berubah. Hah? Pilihan bisa berubah kan? Enggak, kalau aku tuh tipe kalau orang yang kalau misalkan Tuhan udah ngomong A, aku akan jalanin. Nih ya, berapa banyak dalam perjalanan kita menuju pernikahan ya, berapa banyak tawaran untuk saya nih ya. Saya dijodohin sama anak wakil menteri. Saya dijodohin sama anak dirjen pajak. Saya dijodohin sama anak pengusaha kaya. Mm-mm. Saya ditaksir sama artis terkenal, diajak nikah, gitu kan. Saya banyak disukai perempuan. Tapi kenapa saya nggak mau? Saya nggak mau terima ini semua. Bahkan genit jalan bareng pun juga aku nggak mau tuh karena aku udah ngeliat ini dir penglihatan dir. Di penglihatan itu ada aku, ada anak perempuan, ada kamu sebagai istriku. Nah, anak perempuan ini wajahnya siluet, nggak kelihatan. Dan makanya waktu kamu hamil, di diagnosa di ronsen perempuan, aku diingetin Tuhan lagi. Wah, ternyata penglihatan tahun 2007 itu benar. 2007 tuh aku dapat penglihatan itu. Kita nih suami istri, di tengahnya Tuhan kasih anak satu. Pada saat itu ya, aku nggak tahu ya ke depan apa bisa nambah anak 2, 3. Saya nggak tahu. Jadi dia ini nggak mau nambah anak nggak, teman-teman. Ya gitu ya. Itu sih yang membuat aku Terus bertahan ya. yang terus bertahan. Satu, kamu tuh cantik dan berkarisma. Dua, Tuhan perdalam lagi, ada penglihatan. Padahal sebenarnya kalau cantik perempuan banyak yang cantik loh, banyak Ya banyak, perempuan cantik tuh banyak, tapi perempuan nggak berkarisma juga banyak. Jarang ada wanita tuh yang punya karisma gitu. Wajahmu tuh punya karisma. Gitu sih. Terus apa lagi? Hanya biar aku sampein kamu, nanti kamu tanya ke aku juga. Nanti aku tanya ke kamu. Apa ya? Oh, apa yang membuat kamu tuh sayang dan cintanya nggak pernah hilang dan nggak pernah bosan? Karena kamu dari Ke Tuhan. aku. Dari Tuhan. Karena itu banyak banget di luar pertanyaan seperti itu. Nah, ini jujur nih teman-teman ya. Ini jujur, Tuhan saksinya. Yesus saksinya. Aku tuh dari pertama kali kenal dia, SMK kelas 2, sampai nikah nih tahun ke-10, nggak pernah satu kali pun aku bosen sama kamu. Nggak pernah. Nggak pernah nih. Aku ngomong di depan teman-teman, di depan istriku, di depan Tuhan Yesus Kristus. Aku nggak pernah bosen. Dan aku bukan tipe laki-laki bosen. Aku aja makan setiap hari bisa nasi uduk terus nggak bosen-bosen. Bertahun-tahun itu tuh. Nggak bosen-bosen. Aku bukan tipe orang yang bosenan. Nah, bersyukur waktu pacaran, aku nggak pernah bosen sama kamu. Cuma kalau ditanya dalam menjalani hubungan, pernah kesel, pernah bete nggak, pernah marah nggak, ya itu manusiawi. Tapi kalau bosen, saya nggak pernah bosen. Sama kayak kamu, aku pernah tanya sama kamu, sakit lambung tuh rasanya kayak gimana sih? Kayak apa sih? Karena aku seumur hidup nggak pernah sakit lambung. Sampai hari ini aku 42 tahun nggak pernah ngerasain yang namanya sakit lambung tuh kayak apa. Sakit lambung, GERD, mah, aku nggak pernah. Padahal aku kan puasa kan, rajin puasa, udah 3 tahun aku puasa.
Nah, jadi yang membuat aku tuh nggak, apa ya namanya, nggak pernah bosan ya sama kamu ya. Ya karena memang nggak punya rasa bosan sama kamu. Nggak ada, nggak ada bosan gitu. Tapi kalau misalkan jengkel, kesel, sebel gitu ya, Mm-mm. kadang-kadang kan mulut kamu terlalu ini ya, apa namanya, terlalu kreatif, ngoceh mulu, ngomong mulu, marah mulu. Itu kan perempuan emang begitu ya. Nah, itu aku agak bete aja, agak sebel, tapi nggak marah-marah kayak orang laki-laki nggak bertanggung jawab Iya. kayak gitu. Kalau ngoceh itu normal, berarti masih normal dia. Kalau yang udah nggak ngoceh itu yang nggak normal. Tapi aku pernah sekasar-kasarnya aku sama dia ya, pacaran 9 tahun, menikah mau 10 tahun, aku kasar sama dia sekali-kalinya. Itu gara-gara aku tersulut emosi cemburu yang dipeluk-peluk itu sama tukang roti itu. Yang kamu aku dorong. Dorong dari mana sih ya? Nggak jelas sumpah. Yang aku dorong itu ya, di mana sih, di rumah ya? Di rumah kamu. Di rumah ya, aku dorong badannya ya. Aku Mm-mm. dorong gini doang kan? Alah, sampai jatuh, udah tuh badan saya kayak teri gitu kecil. Masa dorong kencang begitu? Iya, Kamu peluk aku dorong gitu. enggak, aku di depan kamu dorong. Oh gitu ya. Itu sekasar-kasarnya aku kan, bener kan? Mm-mm. Di luar itu aku nggak pernah pukul kan? Nggak pernah. Nggak suka. Coba, cuman aku aja sih dulu ya kalau marah aku pukul gantian. Mana pernah. Pernah. Itu marah gara-gara Itu yang di mobil aku pukul. pukul karena apa? Kelilit utang banyak. Bukan, nggak tahu itu waktu itu masalah apa ya. Lupa sampai lo ya. Kamu keturunan Tarzan sih ya. Iya, memang saya kan cewek Tarzan saya. Saya ini nggak pernah mukul istri, saya nggak pernah. Nggak pernah. Mukul anak, nggak pernah. Mukul istri, nggak pernah. Padahal saya dilahirkan dari orang tua yang suka mukul. Suka Tapi nggak, mukul. tapi emang nggak pernah. Suka Dia mukul. kalau semarah-marahnya dia pukul diri sendiri. Gitu. Kayak King Kong. Wow, 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 wow. Terus, Dir. Apa lagi? Terus apa lagi ya? Aku kalau nanya kan paling yang penting-penting sih sebenarnya. Terus, eh Pikiran apa yang membuat atau rasa apa yang membuat kamu tuh untuk mencari berkat? Ini gue harus berkatin istri gue banyak. Nih gue harus bikin anak gue jadi kaya raya. Nih gue harus bikin kayak ratu. Gitu. Apa yang mendasari, benar-benar mendasari gue harus? karena kamu layak, kamu yang mendampingi. Kamu tuh wanita satu-satunya yang mendampingi aku dari minus. Bukan minus lagi tuh. Kamu yang, nih ya, waktu keluarga aku nggak terima aku pada saat itu ya, kamu yang terima aku. Waktu aku nggak punya apa-apa, kamu yang, apa ya, Tuhan pakai untuk memberkati aku. Walaupun kamu nabung sehari 5.000, 5.000, 5.000, setiap hari Sabtu kita punya uang 45.000 kan kayak udah kaya banget gitu Tapi ya. kadang-kadang 10.000 Iya, loh. kadang-kadang udah kaya banget gitu ya, 45.000 ya. Hari Sabtu kita Ya bisa makan, lumayan ya. ya kita bisa makan capcay kan. Ah, Bisa makan capek. mewah, capcay di Jalan Oh iya, Garuda iya, gitu iya, kan. iya. Makan Fuyung Hai, itu udah Pempek ya. empek-empek. Mahal kan, Ah, mewah ah, kan, ah, 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 45.000 pada saat itu kan. Tapi kan di luar itu kan kita kan goceng-goceng, ah. makan Kentucky pinggir jalan gitu-gitu kan. Makan nasi uduk yang ada rambut ibu-ibunya. Kan ada gitu, makan nasi uduk ada rambut ibunya gitu kan. Kayak gitu. Mm-mm. Itulah yang membuat aku pada akhirnya, oh, berkat yang Tuhan kasih ke aku nih, kekayaan yang Tuhan kasih ke aku nih, itu harus ku kasih buat istri dan putri aku. Nggak boleh buat perempuan lain tuh, Dir. Nggak boleh. Itu laki-laki gila namanya tuh. Itu sih, aku yang komitmen, oh, dia layak dijadikan ratu dan tuan putri di dalam kehidupanku sih. Hmm, Aku nggak pernah aneh-aneh sih ya. nggak pernah aneh-aneh pas nikah. Pacaran juga aku nggak aneh-aneh, Dir. Ah, ya. Coba, apa yang aku aneh? Coba. Kalau aku kan nggak pernah Jelasin, aneh-aneh. jelasin. Apa yang aku aneh? Coba jelasin. Apa yang aneh? Apa yang aneh, Bang? Kamu pacaran? Apa yang aneh? Yang waktu aku Kamu pacaran sama kamu, coba enggak tuh. pacaran itu sama temen-temen cewek kamu. Waktu pacaran kan ada. Oh bukan, maksudnya selama masa kita pacaran aku tuh nggak pernah aneh-aneh. Maksudnya punya pacar lain selain kamu gitu nggak ada kan? Ada. Siapa? Ya mungkin bukan pacar kali ya. Orang yang suka.
HTS-an gitulah, nggak jelas gitulah. Cuman memang sepanjang teman-teman cewek lo juga gue orangnya dingin banget, memang dari dulu. Ini kenapa? Ya begitu kan, gue kan emang dari dulu kan. Tapi ngobrol gini seru juga ya. Seru juga ya. No edit ya. Iya, makan mulu, ngoyah mulu. nggak ada backsound, nggak ada background gitu. Gini aja langsung on air gitu kan. Maksudnya ajak orang yang nanti mau tahu, mau lihat juga kan cerita kita kan. Mm-mm. Terus, nah, kamu pernah kepikir nggak, kebayang nggak aku lamar pada akhirnya? Pernah, Hah? pernah. Karena kan tuh posisinya pacaran udah lama kita. Jadi nggak mungkin kan tujuannya tuh bukan untuk menikah kan. Ya enggak, maksudnya di benak pikiran kamu, si Verona nggak nih ya yang akan ngelamar gue, atau udah pacaran lama-lama ya angus di tengah jalan. Nggak pernah. Nggak pernah pikir gitu. Dari tahun keberapa juga aku udah tahu, oh nih orang jadi suami saya. Gitu, Oh, itu tahu. Walaupun kadang-kadang enak sama dia, kadang-kadang lagi baik sama dia, pernah kadang-kadang bosen nggak sama aku? sebenarnya kalau bukan bosen sih, itu kalau lagi marah sih apa namanya? Bukan bosan kan? Kalau lagi marah, kalau lagi nggak mau berhubungan tuh Jenuh. apa? Jenuh aja kali ya. Aku nggak pernah jenuh. Nah kalau lagi marah tuh nggak mau bersentuhan tuh apa namanya? Ya marah, bete. Iya kalau marah, bete kan kita nggak mau ngomong dulu kan? Ya Mm-mm. paling di masa itu doang. Lebih dari itu enggak sih, nggak pernah rasa itu ya. Karena kita jalan, aku sih soalnya dari dulu hidup udah keras ya. Bener-bener aku tuh nggak ada jeda buat kayak apa ya namanya ya, libur atau nggak ada gitu. Jadi bener-bener sekolah, belum liburan sekolah kelulusan, belum ambil ujian aku udah jadi SPG, udah kerja gitu loh. SPG, pindah lagi tempat kerja di tour and travel Iya, sebagai accounting untuk nyambung di sorenya aku kuliah. Coba, bener-bener semuanya nggak ada jeda. bekerja keras kamu ya, Minggu udah urusan pelayanan gereja. gereja ya. Begitu terus hidupnya gitu. Lulus nggak lama ngurusin tunangan. Heeh. Tunangan setahun lagi ngurusin pernikahan. Pernikahan Januarinya langsung dikasih Hamil. dinyatakan hamil. Bener-bener tuh nggak ada jeda yang kayak orang-orang tuh punya ada jeda, Iya. bisa berduaan dulu, chemistry dulu gitu, nggak ada. Bener-bener tuh padet gitu. Padet waktunya padet banget. Ya itu nanti kali setelah kita udah semua love makin gede, berkat Tuhan tercurah kita banyak tanpa henti. Nah, di situ kita pacaran ke luar negeri, ke Eropa, ke Korea gitu kan. Iya. Kita jalan-jalan, gitu nikmatin hidup. Padet nggak lama. Ya karena kamu masih muda. Ada gini loh. Ada banyak gini. Kadang tuh Tuhan tuh memproses orang tuh ada 3 fase ya, proses itu ya. Ada yang di sini di awal, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir. Nah, kamu sama aku tuh diproses Tuhan dari awal, bukan di pertengahan. Maksudnya dari awal tuh dari nggak punya apa-apa, masih muda, itu diproses di sini. Nanti waktu kita udah mature ya, bukan well done ya, udah matang. Maksudnya udah dewasa, bukan well done. Kalau well done tuh lebih ke stik sapi ya. Ini mature gitu, mature tuh lebih matang, lebih dewasa. Nah, disitulah Tuhan mulai memberkati kita. Ada orang yang di tengah-tengah tuh yang diberkati Tuhan. Kamu mau make up ya? Ini jam Enggak, berapa sih? nanti jam 3 Jam itu 3 ya? udah mesti. Mau make up ya? Siap-siap. Iya, siap-siap. Nah, apa sih? Oke. Hmm. Nah, udah gitu, ngomong apa sih tadi aku barusan? Itu yang diproses di awal. Yang diproses ada yang Karena proses, kan dia udah well done kan. iya, mature. Ada orang yang diproses di tengah, gitu. Di tengah tuh maksudnya, eh di sini dia nggak susah, di sini dia susah. Di sini diproses. Ada orang yang dikasih kaya dulu, diproses di sini nih. Nah, kita tuh yang dari awal diproses Tuhannya itu. Jadi ada 3 fase itu. Mm-mm. Tapi kalau ada orang yang dia susah terus kesusah itu kenapa ya? Enggak, itu nggak sama, nggak benar tuh. Dari hidupnya ada yang salah tuh. Kalau kita kan naik kan, tapi kan pelan kan, grafiknya tapi naik. Posisinya kita udah beda gitu loh. Jadi benar-benar tuh nggak ada jeda lah, maksudnya. Hidupku nggak ada jeda. Ya hari ini aja kan kamu untuk pertama kali kan kamu mendampingi aku kan di Kota Makassar kan. Iya, Untuk karena pertama kali. sekian Lama, 10 tahun. iya.
di tiap bukan hanya di Makassar doang sih, setiap ada ibadah apa nggak bisa karena aku kan posisi kerja gitu, ngambil waktunya juga cukup sulit kan gitu. Mm-mm. Buat ngambil cutinya tuh susah banget gitu. Jadi tambah lagi kalau pelayanannya dia kenanya hari Minggu, saya nggak mungkin bisa ninggalin. Kita punya Tuhan percayaan gereja tuh apalagi sedih aku kalau misalnya ninggalin gitu. Oh. Terus Dir, eh, kita kita punya duit nggak untuk nikah waktu itu ya? Nggak ada, Tu- nggak ada. Tunangan aja nggak ada duit ya? Iya, semua modal iman. Kayak gitu. Sampai akhirnya kan Tuhan tolong ya, Tuhan kasih caranya kan. Kalau kata Pak Arjono gitu. Mungkin nonton kali jemaat-jemaat Tuhan ya. Yang Nggak jemaat ada. JCC. 10 menit terakhir, Dir. 10 menit terakhir. Habis itu kamu make up, aku mau tidur. Nanti kita lanjut episode ketiga di rumah, ya kan? Di mana Boleh, lagi boleh, tempatnya boleh. kan? Masih banyak cerita-cerita Iya, yang belum digali-gali, dikuak gitu iya, kan? iya, iya, iya. Tabir yang belum tersingkap. Cakep. Gitu. Kayak kamu kayak misalkan benci Opi, ya kan? Baby blues pada saat itu kan. Di episode berikutnya tuh. Tapi sambil makanan. Sambil makan ngemil Kamu yang santai-santai. kenyang itu mah. Ya nanti episode-episode berikutnya aku siapin gitu kan. Jadi pokoknya beda-beda backgroundnya nggak ini dulu. Situasi apa Jadi namanya? perjuangannya tuh cukup kalau bisa dijadikan buku bisa itu kayaknya deh. Nah, Dir, Sepanjang itu. waktu kita pacaran itu pacaran apa udah nikah ya? Yang jadi kita ke Karawaci naik motor dari Kemayoran. Ini udah nikah atau pacaran? Pacaran. Masih pacaran. Naik motor. Ceritain. Kenapa? Dari rumah udah cantik, begitu sampai Karawaci jelek. Kehujanan. Kehujanan. Maskaranya hancur. Muka kayak almarhum Susana. Kayak setan sundul bolong. Coba ceritain. Kayak boneka santet. Malu lah kayak gitu-gitu. Nah, nggak apa-apa. Orang kan taunya kan sekarang kamu cantik. Kalau dulu Iya pokoknya kalau naik motor tuh ya cewek-cewek, sedih juga ya, berdoa jangan sampai minimal. ini bukannya lagi sombong ya, bukan lagi Iya, sombong ya, maksudnya lagi minimal cerita. ada kendaraan kalau misalnya gitu. Ya banter-banter naik bis AC lah. Karena AC dulu bisa belum ada ketutupan. Grab. Belum ada Grab. Tapi bis AC ada tapi jarang kayaknya. Iya. Kebanyakan kan metro mini gede. Dulu rawan naik bis AC, naik metro mini juga rawan pencopetan, perampokan ya kan. Nah, jadi dulu tuh dia nemenin saya ke Karawaci ya. Hari Sabtu saya inget banget nih, jam 1 siang. Ada acara. Ada acara sore kan. Tiba-tiba dia udah cantik nih. Aku inget pakai terusan batik, ya kan? Terusan batik kalung salib biru tuh punya mama. Emang iya? Iya, yang aku pakai akhirnya buat pemotretan. Nah, udah nih, saya naik motor. Di jalan tiba-tiba hujan, teman-teman. Di jalan tiba-tiba hujan. Istri saya udah cantik pacar saya udah cantik dandan, udah cakep gitu ya. Begitu saya berhenti kehujanan, saya lihat belakang, wajahnya kayak hantu Susana, teman-teman. Ini maskaranya luntur, hitam mukanya, udah kayak boneka voodoo nih. Iya, karena di masa itu Rambutnya lepek hujan. Di masa itu sesuai dengan keuangan, belum ada maskara waterproof. Jadi yang bisa ya maskara yang murah aja gitu loh. Kan make up sekarang mempengaruhi kan banyak macam kan. Ada yang bisa tahan air, ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu gitu. Karena kemampuannya segitu ya lah kadarnya otomatis kena keguyur hujan ya luntur semuanya. Terus kamu pernah juga kehujanan lebat sampai menggigil ke Belagio, Kuningan, dampingin aku sekolah Bible. Oh iya pernah. Ya kan, Bible course kan. Pernah. Itu sepatu basah, tangan sama kaki udah kisut guys, kayak pare. Kisut sepanjang ibadah udah sampai ngegigil aja gitu. Itu sampai begitu. Kisut itu ngilang-hilang tuh kisutnya tuh. Keriting tangannya. Itu masih sekolah kursus Alkitab ya? Masih. Banyak juga ya. Itu juga sekolah juga kebanyakan juga itu. Apa namanya, dari duit aku juga. Sekolah? Iya. Masa sih? Sekolah Alkitab apa kursus Alkitab? Sekolah Alkitab. Di STT itu? Iya. Masa sih? Iya, dari uang aku kerja. Bayar semester. Kecuali kamu mau ujian, baru kamu jual HP. Gak deh. Udah gak ada lagi dikorek-korek ya, udah dari situ. Nokia N90 ya.
Waktu itu yang lipat gini kan? Lipat ya? Iya. Iya, yang lipat. Jadi dulu kan ada handphone Nokia tuh mahal N90 tuh. Nah, itu kita gade tuh untuk nebus Karena kamu mau ujian setahu aku. mau ujian sama nebus itu ya. Iya. Sertifikat ya. Ijazah. Ijazah STH. Itu udah nggak ada pilihan, jadi kita mesti Gini-gini STH nih teman-teman, tapi jarang pakai gelarnya, malu. Gitu. Jadi sebenarnya yang miara dia tuh saya, si tante nih, tante. Nah, itulah cerita kita ya. Masih banyak sebenarnya. Ini cerita pacaran nih. Cerita zaman-zaman pacaran, cerita zaman-zaman semuanya. Nanti kita ceritain cerita itu semasa rumah tangga. Walaupun dibilang masih muda. Ya gitu. Nanti kita juga ceritain tentang pelayanan. Ya bisa, banyak. Tentang pelayanan. Kayak gitu kan ya. Tinggal 5 menit lagi nih. Mau ngomong apa nih 5 menit lagi nih. Tapi banyak orang-orang gak nyangka loh, Dir. Aku bisa setia sama kamu. Kenapa? Nggak nyangkanya karena mereka nggak setuju atau karena apa? Bukan. Karena dulu waktu saya belum hidup di dalam Tuhan Yesus, aku nih suka pacaran gonta-ganti pacar. Tapi bukan playboy ya. Terus apa namanya? Bukan playboy yang rakus dan serakah. Aku ini playboy yang beretika. Playboy yang punya etika, Dir. Maksudnya gini loh, ini aku pacaran sama kamu. Aku nggak akan mungkin punya pacar perempuan lain atau selingkuhin kamu, nggak mungkin tuh. Dari aku SMP, SMA, kuliah tuh nggak pernah begitu. Jadi aku tuh punya pacar satu, ya udah satu aja. Tapi kalau misalkan pacarnya aneh-aneh, aku pacaran lagi sama orang lain gitu. Kecuali SMP ya, SMP emang pacar aku banyak, setiap kelas ada pacar. Jadi dia tuh udah atam banget lah di sana. Karena kan udah pengalamannya pacaran sono sini. Bedanya kalau sama saya sama sekali nggak pernah pacaran. Nggak pernah sama sekali pacaran kamu ya? Nggak pernah. Tapi cowok yang suka banyak dari SMP. Tapi sayanya nggak mau gitu, nggak pernah mau. Sampai ada yang tembak di Kebun Raya Bogor lah. Ada. Sampai tembak berapa kali ada juga. Sampai diteriakin di kelas, di ujung kelas juga ada. Di lapangan ada. Kalah berkesan sama Pastor Verona. Jadi pertama kalinya kita kan pacaran KKR Pendeta Niko sama Pendeta Yakub Nahuai di Senayan. Makanya pertama kalinya saya pacaran ya sama kamu. Dan sampai nikah sampai selama-lamanya. Naik bis, gandengan tangan, KKR. Itu aku yang gandeng. Oh, iya. Abis kamu kayak punya dunia sendiri ya, aneh. Itu pun gandeng bukan di sini ya, teman-teman. Gandeng di sini nih, di sini gandeng gitu. Karena kayak pengen tahu aja nih orang kayak agak aneh sih sebenarnya. Kenapa sih? Ya gitu, sosok cool, sosok keren, jalan sendiri. Nah orang udah pacaran, cewek ditinggal di belakang. Aku emang kan keren kan, Dir. Ganteng, tinggi, pakai tas Jesus. Ada kunci-kunci drumnya. Duh, kalau bisa nggak usah ditayangin itu foto-foto dulu, jijik. Enggak. Muka keren kan, tirus gitu. Itu kan tirus, Dir. Apa sih? Mau mati itu. Itu kalau nggak Tuhan tolong tuh ya, karena anugerahnya, karena karismanya, karena urapannya. Waduh. Oke. Ini kita udah 2 episode, 30 menit, kita udah cerita tentang masa pacaran kita. Walaupun belum komplit setengah-setengah, nanti ke depan kita akan cerita lagi perihal seputar pelayanan, perihal pernikahan, persiapan pernikahan gitu kan. Terus masa-masa sulit, masa-masa proses dalam pelayanan. Dia pernah saya tinggalin di Medan juga pada saat itu karena pelayanan. Emang pernah? Iya, aku ke Medan 3 bulan, yang aku kabur dari panggilan. Pernah kan? Oh, kamu memang sering tinggalin aku kan? Iya, Diutus kan? Diutus, bukan tinggalin karena nggak bertanggung jawab ya. Karena ditinggalin karena pelayanan. Diutus. Oke, sampai episode ketiga ya. Sampai episode ketiga. Udah 2 episode. Tuhan berkati. Dadah. Dadah dong. Dadah. Yang mau bagikan boleh. Subscribe juga boleh. Pokoknya ini cerita kita real ya. No edit-edit. No tipu-tipu. No karang-karang. Ini semuanya cerita benar, true story. Ini diperuntukkan sebenarnya buat anak cucu kita sih di kemudian hari.
Ya, makanya kita cerita sejujur-jujurnya. Oke, sebentar lagi berapa second lagi nih mati? 7, 8, 9,